Ya, Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua Manchester United disebutkan oleh Fabrizio Romano ini masih terus bergerak di transfer ya, mungkin di belakang layar. Karena di sisi lain juga Manchester United ini masih belum menentukan sikap terkait dengan Erik ten Hag misalnya ketika gua bikin video ini. Lalu bagaimana komposisi manajemen juga masih belum komplit ya. Omar Berada mungkin masih belum bekerja. Lalu juga Dan Ashworth belum jelas kapan akan hadir ke Old Trafford, ke Manchester United. Ada banyak ketidakpastian masih, tapi Manchester United disebutkan memang sudah mengincar beberapa posisi untuk musim panas nanti ketika jendela transfer dibuka. Posisi gelandang tengah disebutkan, penyerang tengah ya, striker, dan posisi back tengah. Nah, posisi back tengah ini jelas merupakan posisi yang menurut gue sangat urgent untuk didatangkan pemain baru, melihat fakta bahwa dua pemain tim utama Manchester United ini sudah cabut. Jonny Evans yang kontraknya tidak diperpanjang dan kabarnya akan mendapatkan peran baru di klub yaitu sebagai pelatih, serta Raphael Varane ya kan, yang dipastikan akan meninggalkan klub, sudah mengucapkan selamat tinggal ya, kontraknya tidak diperpanjang di klub. Lalu kalau agak sedikit diperpanjang situasi dengan Harry Maguire misalnya, ini kan juga masih belum pasti, walaupun menurut gua kecil kemungkinan Harry Maguire akan cabut. Konsentrasi dari pemain tentu saja saat ini ada di Euro, semakin dekat dengan Euro. Menurut gua kalau sampai Euro mulai tidak ada kabar, besar kemungkinan memang Harry Maguire akan tetap stay di Manchester United. Bagaimana dengan Victor Lindelof? Menurut gue juga punya peluang untuk stay ya. Artinya Manchester United kemungkinan memang akan hanya melepas dua pemain ini. Harapannya demikian. Karena pergantian yang terlalu drastis menurut gue ini juga tidak sehat bagi proses transisi skuad itu sendiri. Nah, terkait dengan posisi back tengah, disebutkan oleh Fabrizio Romano, Manchester United ini mencari back tengah, idealnya dua ya, baik yang berkaki kanan maupun berkaki kiri. Kabarnya demikian. Gareth Braithwaite itu disebutkan merupakan pemain yang diincar. Sempat disebutkan dikaitkan Tosin Adarabioyo, walaupun Manchester United mungkin tidak pernah secara aktif banget berburu pemain ini ternyata ya, karena bagaimana Newcastle dan juga Chelsea yang akhirnya mendapatkan Tosin Adarabioyo yang memang lebih aktif. Gareth Braithwaite masih seputar kabar. Jean-Claire Todibo selalu dikaitkan dengan Manchester United. Ada sebuah wawancara dengan Jean-Claire Todibo dan dia tidak mengungkapkan situasi ini secara terbuka ya. Di wawancara tersebut meninggalkan teka-teki apakah memang ada pendekatan yang dilakukan oleh Manchester United, akankah dia ke Manchester United atau tidak. Terlihat juga dikaitkan Nice, Ineos, dan Manchester United. Situasinya masih belum pasti terkait dengan Jean-Claire Todibo, nama yang juga disebutkan di musim panas tahun lalu ya kan, di bursa transfer ketika itu memang Jean-Claire Todibo disebutkan hampir ke Old Trafford. Masih pada saat itu menunggu situasi dari Harry Maguire. Kalau Harry Maguire jadi ke West Ham, pada saat itu Jean-Claire Todibo akan hadir. Tapi memang situasinya tidak terjadi ya. Harry Maguire tetap berada di Manchester United sehingga Jean-Claire Todibo juga tetap berada di OGC Nice. Pemain yang menurut gue juga memiliki background luar biasa. Kalau tidak salah dia juga dari tim muda Barcelona ya kan. Sempat ada masa-masa sulit juga, tapi dia bisa bangkit, bisa kembali menunjukkan memang karakter dia bagus, menjadi pilihan utama di OGC Nice yang musim depan akan tampil di Eropa, dan musim ini sempat beberapa kali berada di posisi atas, dan peran dari Jean-Claire Todibo di lini belakang menurut gue juga sangat besar sekali di sana. Masih belum pasti situasinya, dan Gareth Braithwaite tadi juga sudah gue sebutkan yang masih rumor, dan Fabrizio Romano menyebutkan sebuah nama lagi ya, yaitu Gonçalo Inácio. Sebenarnya nama pemain muda Sporting Lisbon ini bukan nama baru yang dikaitkan, sempat beberapa kali juga disinggung, diincar atau paling tidak diamati oleh Manchester United. Gonçalo Inácio yang disebutkan oleh Fabrizio Romano ini dimonitor bukan hanya oleh Manchester United tapi juga Liverpool, yang memang dari beberapa kabar yang gue dapatkan memang mengincar juga mencari pemain center back. Dan Gonçalo Inácio menariknya adalah memiliki release clause 60 juta euro, jadi cukup mahal. Manchester United masih berdiskusi secara internal berapa banyak center back yang mereka akan bawa, dan paling tidak satu yang
berkaki kanan. Jadi center back kanan berkaki kanan. Ini menarik. Pemain muda kah, pemain pemain senior kah, proyeksinya apakah akan langsung mengambil alih tempat utama atau akan menjadi pilihan kedua, ini masih didiskusikan secara internal. Menurut gue demikian ya, karena tentu saja kalau menyinggung posisi back tengah sebelah kanan Manchester United, oke, kehilangan Rafael Varane. Iya, Rafael Varane posisinya dua musim yang lalu sebagai duet andalan di lini back tengah bersama dengan Lisandro Martinez. Iya, menjadi sosok yang krusial di final Piala FA bersama dengan Lisandro Martinez. Iya, tapi kalau kita tarik di musim lalu, di musim yang Manchester United compang-camping, Rafael Varane ini tidak terlalu sering bermain. Dia lebih banyak absen ya, jelas dia lebih banyak absen. Cukup banyak absen, sorry ya. Dan nama lain misalnya, Harry Maguire juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Maksud gue begini, apakah memang plotnya nanti Harry Maguire yang akan naik pangkat dalam tanda kutip menjadi pilihan utama bersama dengan Lisandro Martinez, atau memang pemain baru? Dan ini kan akan berpengaruh juga ke harga, budget, ya kan, tentu saja dengan gaji nanti akan seperti apa, itu kan juga akan terkait dengan proyeksi dari pemain yang akan didatangkan. Karena kalau pemain memang yang didatangkan adalah proyeksinya pemain untuk posisi utama, tentu saja harga tinggi, gaji tinggi, klub bisa jadi akan tetap berburu gitu. Tapi di sisi lain kalau memang untuk proyeksinya pilihan kedua, apalagi pilihan ketiga, tentu juga akan disesuaikan dengan budget dan juga gaji di sana. Tapi nama dari Gonçalo Inácio, gue secara jujur gue tidak terlalu memperhatikan Sporting Lisbon juga Liga Portugal, tapi dari artikel-artikel yang gue baca, dari informasi-informasi yang gue dapatkan, memang dia memiliki pemain dengan potensi yang besar begitu ya. Terbukti juga bukan hanya Manchester United yang mengincar, tapi Liverpool pun juga memonitor pemain ini. Hanya saja sekali lagi release clause-nya ini cukup tinggi ya, 60 juta euro. Gue belum dapat kabar berapa sih sebenarnya budget dari Ineos di bursa transfer untuk Manchester United musim ini. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 150. Ini juga kalau memang angkanya seperti itu kan berarti hampir 50%. Kalau 150 juta euro berarti 60 juta, ini kan hampir 50%. Sementara Manchester United masih harus memperkuat posisi-posisi lain ya, gelandang tengah, penyerang depan, lalu back tengah pun juga apakah satu atau kan dua yang didatangkan, ini kan juga akan berpengaruh di sana sih menurut gue, di budget yang akan disediakan oleh Manchester United untuk berburu. Tapi kurang lebih seperti itu ya informasinya. Bagaimana menurut Sobat Football United Gonçalo Inácio, ataukah ada nama lainnya? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.